Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang definisi dan perbedaan internet, intranet dan extranet. Jadi dalam dunia digital kita akan mempelajari tentang perbedaan antara internet, intranet dan extranet. Nah, pada zaman sekarang kita dituntut untuk mengerti tentang manfaat dari jaringan karena jaringan adalah sebuah interkoneksi yang menghubungkan kita untuk mengetahui dunia. Bukan hanya untuk itu saja, tapi jaringan sangat penting untuk kita bergaul dan untuk mengetahui persaingan dalam sebuah bisnis. Jadi untuk menggabungkan sebuah koneksi ya di dalam jaringan. Pertama kita masuk tentang intranet. Intranet ini merupakan jaringan pribadi dalam suatu perusahaan yang menggunakan teknologi internet di mana penggunaannya atau penggunanya dibatasi pada akses organisasi dan terlindungi oleh firewall perusahaan. Nah, contohnya jaringan internal perusahaan, lalu jaringan internal instansi pemerintahan, lalu jaringan internal organisasi. Fungsi dan manfaat intranet di sini ada 5. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja. Jadi dengan bantuan intranet, pekerjaan kita produktivitasnya bisa lebih cepat. Efisiensi biaya dan waktu, kemudahan komunikasi, operasi dan manajemen, lalu kerangka perubahan budaya kerja. Kelebihan intranet. Yang pertama adalah dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri, membantu proses komunikasi dan kerjasama antar individu dalam suatu organisasi, lalu adanya keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Intranet dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi internal. Dapat membantu meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan, dapat membantu efisiensi biaya dan waktu sesuai dengan kebutuhan, ya ini seperti workflow, kolaborasi, atau enterprise connectivity ya. Nah, di samping ada kelebihannya, ternyata intranet ini ada kekurangannya. Yaitu yang pertama membutuhkan pelatihan yang cukup menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Dibutuhkan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet dalam suatu organisasi. Lalu potensi terjadinya overload atau data penuh sangat mungkin terjadi karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Lalu informasi yang salah dan hal-hal yang tidak pantas, misalnya kata-kata kasar, juga mungkin beredar melalui intranet. Sehingga kesadaran moral setiap pengguna sangat diperlukan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang intranet, kita bahas tentang extranet. Extranet ini ialah sebuah jaringan pengguna atau yang disebut dengan pribadi yang menggunakan protokol internet serta juga sistem telekomunikasi publik untuk dapat membagi sebagian informasi bisnis atau juga operasi itu dengan secara aman kepada penyalur atau yang disebut dengan supplier, penjual, vendor, mitra atau partner dan pelanggan serta yang lain-lainnya. Nah, fungsi dan manfaat extranet yaitu sering digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan atau aktivitas bisnis karena dapat bertukar data bervolume besar serta juga dapat digunakan untuk jaringan kerjasama. Keamanan data pun juga tetap terjaga disebabkan data yang bisa dilihat itu hanya sebagian saja. Setelah kita bahas intranet dan extranet, kita bahas tentang internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal ya dengan frekuensi yang telah disesuaikan.
melalui untuk standar global atau umumnya dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan yang istilahnya TCP atau IP, disebut dengan atau kepanjangannya dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, manfaat internet ini banyak sekali anak-anak ya. Nah, yang pertama biasanya yang paling biasa kita lihat itu adalah di bidang bisnis. Contohnya dalam pembuatan website, ya, e-commerce, ya, bisnis startup, biasa dengan aplikasi-aplikasi yang lain-lainnya ya, dan industri kreatif lainnya. Lalu di bidang dunia pendidikan, nah sekarang kita kan lagi PJJ nih, lagi belajar dari rumah ya, gitu kan. Nah, kalian dapat mengakses internet ya, bukan mengakses internet, mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di dunia digital menggunakan yang namanya internet. Ya, bisa modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain-lainnya. Untuk bidang informasi sudah pasti, kalian pasti bermain dengan media sosial ya. Nanti media internet untuk memberikan informasi secara tepat dengan jangkauan yang lebih luas. Di bidang kesehatan, nah kalau bidang kesehatan ini banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Lalu yang terakhir, bidang sosial dan hiburan. Nah, di zaman milenial kalian ini, penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, dampak negatif dari internet. Yang pertama, timbulnya cybercrime, artinya kejahatan dalam dunia maya. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, ataupun cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau ya, kalian sering dengar istilah hacker ya, hacker. Yang selanjutnya, pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi. Sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit atau tidak langsung. Penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi dan atau mengembangkan praktek ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Nah, hati-hati nih yang bermain media sosial ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal untuk kalian belajar di rumah. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan intranet, extranet, dan internet. Jelaskan perbedaannya ya masing-masing ya. Lalu soal yang kedua, sebutkan masing-masing contoh penerapan intranet, extranet, dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masing-masing ya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, jelaskan manfaat dan fungsi dari intranet, extranet, dan internet. Yang ditanyakan adalah manfaat dan fungsinya. Soal keempat, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari intranet. Yang ditanyakan kelebihan dan kekurangan dari intranet. Lalu soal terakhir, jelaskan dampak negatif dari internet. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya, dari awal sampai akhir ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.